Stand up. Baik, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Kok lemah sekali nih? Pusing, Pak. Lagi musim hujan, Pak. Oh, iya, Cuacanya kan. mendung. Adri, tolong di bawah bangkunya itu bersihkan dulu. Siap Pak, Kotor kali pulanya. bukan sampah saya Pak. Iya. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, siapa yang hadir hari ini anak-anak? Hadir semua, Pak. Kami hadir, Pak. Hadir Semua semua. hadir, Pak. Hadir semua, Pak. Tapi di ujung kosong itu bangku saya lihat, nggak ada si Ucok. Itu memang bangku kosong, Pak. Udah lama, Pak. Tuh, Iya, kok nggak bisa gitu? sekolah ucok kali, Pak. Ucok dia lagi ikut deres sama mamanya, Pak. Yang 20 hari nggak masuk itu, Pak. Dan Aduh, kok bisa gitu ya? Jangan ditiru nakku ya. Jadi udah sarapan semua anakku? Ada yang belum Pak. Udah, Pak. Mau perang? Belum sarapan? Biasalah Pak, kita keburu-buru gitu kan Pak, jauh dari rumah. Terlambat, Pak. Macam mana kayak gitu? Lambat Pak. Mau perang nggak ada pistol? Mau perang nggak ada pedangnya? Cuman kalian? Tangan kosong? Kena tembak lah nanti sama Belanda sama Jepang ya? Enggak lah Pak. Ya, oke, baiklah. Bapak pagi hari ini akan menjelaskan tentang materi dari tanggung jawab diri terhadap manajemen waktu anakku. Sebelumnya, ada yang tahu arti manajemen waktu anakku? Apa Tahu, itu? Pak. Mengatur waktu, Pak. Mengatur waktu, Pak. Pengaturan waktu yang baik, yang sesuai, Pak. Pinter kali anak bah. Pinter kali anak saya ya. Mantap, itu siapa itu yang ngomong? Oh, si Putri. Oke. Didikan Bapak, tapi kan, Pak. Baik, untuk kali ini saya akan menampilkan PPT dari manajemen waktu ya anak-anakku. Tolong diperhatikan ya. Dilap dulu ingosnya, Sutris. Udah nampak anakku? Belum, Pak. Belum, Pak. Aduh, kok belum nampak? Jaringan ada, Pak. Nampak jauh, Pak. Jaringan nyangkut, Pak. Sudah, Nak? Sudah Pak, Sudah nampak, Pak. Yang betul lah, tadi belum katanya. Baru nampak, Pak. Pak, itu Microsoft PowerPoint-nya pilot, Pak. Udah kadaluarsa ya, Pak. Iya, Nak, udah kadaluarsa aku. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan dari bimbingan klasikal, yaitu tentang tanggung jawab diri terhadap manajemen waktu ya anakku. Jadi tanggung jawab diri, pertama-tama kita melihat tanggung jawab. Apa yang diri kalian lakukan, hal yang kalian lakukan. Dan yang kedua, akibat hal yang kalian buat. Itu bisa berdampak kepada hal yang baik ataupun hal yang buruk. Itu bisa dilalui oleh semua orang ya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kalian pertanggungjawabin. Contohnya misalnya makan. Dari makan, atau misalnya kalian sholat. Kalau terlambat makan, otomatis dari tanggung jawab dirinya adalah kalian terlambat naik asam lambungnya ya. Oke, salah saya nih, saya harus ice breaking dulu. Oke, sebelumnya ice breaking dulu ya anakku ya. Maaf lah, bapak ada tua ya. Gak ada manusia yang sempurna, lupa saya. Seharusnya ice breaking dulu. Oke, ice breakingnya kali ini adalah satu tepukan. Itu adalah pagi. Dua tepukan siang. Untuk malam tepukannya setengah.
Kenapa setengah anakku? Biar nggak berisik, Pak. Iya. Tidur. Karena udah malam. Betul Pak. kali, iya, biar nggak bising ya kan. Oke, ikutin saya ya. Pagi, malam, pagi, siang, siang. Sutris kok mangap-mangap aja Sutris dari tadi Sutris. Oh, diperhatikan ya, lebih konsentrasi anakku ya. Pagi, Ya kalau nelfon memang pakai bibir, Pak, bukan pakai tangan, Pak. siang, malam. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baiklah, untuk memulai pelajaran kali ini saya langsung menjelaskan materi. Materinya tentang tanggung jawab diri, manajemen waktu. Yang tadi saya bilang bahwasanya tanggung jawab diri artinya setiap manusia mempunyai tanggung jawab yang hal-hal yang dilakukan. Dari tadi contohnya saya bilang makan, kalau misalnya makannya terlambat itu bisa naik asam lambung ya. Kalau misalnya akibatnya bisa buruk bisa baik, itu kembali lagi sama hal-hal yang diperoleh berdasarkan hal yang dilakukannya anakku. Oke, sebelumnya ada yang tahu waktu? Apa itu waktu, Itu nakku? jam, Pak, jam. Jam, Sutris, ya. Yang lain? Masa, Pak. Gimana? Waktu. Kalau kalian main di rental PS pakai waktu gitu. Siapa lagi yang tahu? Ya, Erika. Durasi, Pak. Jangan apa ya, cuci muka dulu kalau misalnya ngantuk Erika ya. Durasi, Pak. Durasi sama, Pak. Nggak bagus, Pak. Durasi. Jadi gelap. Durasi, oke. Mak, pintar kali anak-anak, Bah. Yang lain? Putri? Tahu waktu? Apa itu waktu, Putri? Waktu itu saat gitu, Pak, atau masa mungkin dalam biologinya ya, Pak ya. Baiklah anak-anakku, semua jawabannya betul ya. Jadi saya sini menyimpulkan waktu itu tidak bisa diambil alih, tidak bisa kembali ya. Jadi udah berjalan waktu hari ini jam 8 pagi, tidak bisa balik lagi ke jam 8 pagi itu. Lalu waktu itu untuk apa, anakku? Ya, waktu itu untuk memenuhi rencana atau tugas yang kalian lakukan. Hal-hal yang kalian lakukan tadi dari tanggung jawab diri, ya, itu mempunyai waktu yang berjalan. Dari pertama kalian belajar, dari pertama kalian lahir, dari SD sampai sekarang SMP. Ya, jadi itu nggak bisa dibalikkan lagi nak ke belakang. Ya, kecuali di film-film Avenger baru bisa ya, nak ya. Lanjut, ini untuk yang nomor 3 ini adalah waktu, tentunya hal yang berharga. Kenapa anakku berharga? Kenapa Adri? Berharga Adri? Iya Rahmi, angkat tangan tadi dia. Kenapa berharga? Iya, Rahmi? Pak. Karena waktu itu tidak bisa diputar, tidak bisa diberhentikan, tidak bisa diulang, Pak. Oh begitu, mantap, pintar kalian awak bah. Oke, kita lanjut ya anakku ya. Dari waktu kita lanjut kepada manajemen waktu. Nah, tadi kita berbicara waktu ya anak-anak ya. Waktu yang tidak bisa diputar kembali, waktu yang nggak bisa dibalikkan, waktu yang nggak bisa diproduksi atau dihasilkan. Kita di sini saya menjelaskan manajemen waktu untuk kalian adalah agar kedepannya anak-anak saya yang saya cintai, saya banggakan, tidak terlambat ke sekolah lagi, ya anak ya. Tidak terlambat masuk ke sekolah, tidak terlambat mengganti baju olahraga. Banyak itu yang saya lihat, ganti baju olahraga bisa sampai 1 jam habis, lama di kamar mandi entah ngapain.
Jadi itu kedepannya harapan saya supaya kalian bisa memanajemen waktu dengan baik. Ya, jadi ini pengertian manajemen waktu nakku. Merupakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan produktivitas waktu. Kalian di sini untuk mengelola waktu untuk belajar, bukan untuk kehilangan karena bersenang-senang. Ya, jangan pula nanti habis waktu karena main game, ya, Mobile Legend, PUBG, jangan ya anakku ya, main internet. Lalu di sini ada prinsip utamanya adalah bagaimana anak-anak saya bisa secara efektif membagian waktu meliputi belajar, dibedakan ya, bekerja bantu orang tuanya dibedakan. Jangan pula kalian bantu bekerja bisa sampai seminggu baru pulang, ya. Jadi harus disesuaikan sama kondisi kalian sebagai pelajar. Kondisikan lagi untuk waktu bersantai, ya. Healing kita healing. Kemana healing kita, Dri? Pantai, Pak, ke pantai. Wah, pantai aja hitam keling lawak. Ya, jadi ini selanjutnya lanjut aja biar cepat ya, jangan lama-lama kali. Ini anakku. Apa sih Pak manfaatnya manajemen waktu? Ya, supaya apa sih Pak yang dihasilkan dari manajemen waktu? Nah, ini yang pertama anak-anak. Manajemen waktu bisa membuat orang memiliki sikap yang lebih disiplin karena mampu mengerjakan tugas tepat waktu, siap waktunya. Ya, contoh dikasih tugas PR, disiapkan untuk minggu depan. Ya, maka selesai dia dengan tepat waktu, nggak lagi lama-lama. Ditanya gurunya, oh iya Pak, belum siap Pak, lupa Pak, aduh Pak, kemarin bantu orang tua dan sebagainya, banyak kali alasannya. Iya kan, Erika? Kok ngantuk Ya, aja Erika dari Pak. tadi? Cuci muka lu nak, cuci muka. Airnya nggak hidup, Pak. Aduh, tadi udah 2 kali kamu cuci muka, ngantuk apa cemana kamu? Ya? Aida, ilernya coba dia dulu, Aida ya. Jangan apa kali ya. Biar fokus kita dulu sama belajar ini Aida ya. Sampai mana tadi anak-anakku? Sampai yang pertama, Pak. Yang pertama, oke. Lanjut yang kedua anak-anak. Ini yang kedua, manfaat manajemen waktu adalah membuat seseorang menjadi lebih teratur, terencana, lebih rapi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi contohnya dia selama ini buat manajemen waktu bisa tidur tidur jam 8 ya, setelah sholat isya nanti dia bisa bangun jam 3, mungkin dia sholat tahajud. Nah itu dia udah ada perencana waktu ke depannya, itu contohnya. Nah nomor 3, kalau kalian bisa memanajemen waktu maka otomatis kualitas tidur lebih baik. Apa itu anak-anakku? Supaya tidur lebih baik, otomatis badan Sehat. sehat. Kalau lemas sekali Erika, kayak nggak sarapan itu. Sehat, Pak. Sehat. Iya, lebih sehat otomatis itu. Karena di tubuh juga memerlukan istirahat yang cukup. Jadi kalau kurang tidur itu bisa darah putihnya bisa naik. Katanya gitu. Entah apa yang naik. Lanjut, nomor 4. Hasil kerja lebih maksimal. Sehingga memungkinkan mendapatkan prestasi. Jelas ya. Dari pertama dia manajemen waktunya, dipilah-pilah mana waktunya yang prioritas ya. Hidupnya lebih terencana, kerjaan sehari-hari, dan yang ketiga kualitas tidurnya, istirahatnya bagus, otomatis hasil kerjanya lebih maksimal, nggak terganggu. Ngerjakan PR pun bisa pas waktunya dia. Oke, kita lanjut saja anakku ya. Hoiriah janganlah bercakap-cakap situ nakku, Hoiriah. Tolong dulu nak perhatikan nak ya. Kita fokus ini. Sebentar saja, nggak saya lama-lama saya. Bentar lagi pulang pun saya nih ya. Ya, oke. Ini tips melakukan manajemen waktu anak-anakku. Ya, bagaimana sih melakukan manajemen waktu itu yang baik? Yang pertama adalah membuat perencanaan daftar kerja. Apa-apa saja yang ingin kalian lakukan. Apa-apa saja yang ingin kalian terapkan dalam kehidupan, itu udah direncanakan. Pagi mau ngapain, siang mau ngapain, sore mau ngapain, ya, malam mau mungkin les, ngaji dan sebagainya.
Lalu nomor 2 anakku. Di sini kita harus menetapkan target pribadi untuk menyelesaikan pekerjaan jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, untuk jangka pendeknya apa gitu? Saya pengen makan, Pak. Otomatis saya setelah pulang sekolah kerja, Pak, bantu orang tua. Nggak apa-apa, itu jangka pendek. Tapi ingat anakku, ya, untuk jangka panjang kalian apa gitu? Pikirkan. Ya, jangka panjang itu kalian adalah sebagai pelajar. Tugasnya adalah belajar untuk mencapai apa anakku? Rahmi? Cita-cita? Iya, betul. Terima kasih. Kok ada kucing lewat itu? Usir dulu kucingnya. Ya, nomor 3 anakku. Jelas di sini setelah menetapkan target dan membuat perencanaan, kita harus membuat skala prioritas. Apa-apa saja prioritas yang harus kita lakukan. Ya. Mana yang pertama? Jelas kalau untuk prioritas adalah tidur, tadi saya lihat kan. Kenapa? Karena itu juga mempengaruhi kesehatan kalian anakku. Lihat tidurnya, prioritas jam tidur itu jam berapa kalian sebagai seorang pelajar. Lanjut, setelah tidur apa anakku? Siapa yang tahu? Ya, betul kali. Setelah tidur bangun, Pak. Ya, bangunnya cuman kan gak lama-lama anakku sayang ya. Langsung bangun, langsung makan ya kan, sarapan. Jangan pula kayak tadi ya. Si Adri belum sarapan dia. Mau perang nggak bawa senjata, tembak Belanda lah dia, macam mana kayak gitu. Saya lagi puasa, Pak, jadi nggak sarapan, Pak. Oh gitu, ya, mantap anakku ya. Ya, oke, lanjut lagi. Ini sampai mana tadi lupa saya. Oke, nomor 3, menghindari sifat malas. Nah, ini nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 nggak bisa terlaksana anakku kalau kalian sendiri malas, ya. Wah, ontok lah kalau bahasa orang Tanjung Balai bilang, malas lah, tidur aja lah aku lah. Kojo 1000, tak kojo 100. Kojo tak kojo 1500, ya kan? Banyak orang-orang bilang kayak gitu. Jadi janganlah kalian seperti itu. Tetap ada pendiriannya, kalian harus rajin, semangat, ya. Ada pepatah mengatakan homo homini socius, homo homini lupus, ya. Kalian adalah makhluk sosial bagi manusia lainnya. Tapi ke depan kalian akan bersaing dengan kawan-kawan kalian. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Itu ke depannya kalian akan bersaing. Bersaing apa? Mendapatkan untuk sejengkal perut, untuk makan. Ya. Itu. Kalian bersaing. Oke, lanjut nomor 5. Fokus pada tujuan hidup. Nah, tujuan kalian datang ke sekolah untuk apa? Tujuan kalian capek-capek dari rumah jauh-jauh, ada yang naik sampan. Kemarin si Sutris tenggelam sampannya. Itu untuk apa coba? Sutris? Supaya apa gitu? Sutris lagi kamar mandi tuh, Pak. Kan? Lobet. Oh, dari lampu. Iya. Oke, untuk apa gitu bisa sampai naik sampan jauh-jauh gitu. Ya, karena dia ada tujuan yang ingin dia capai. Ya, dia ingin belajar, dia ingin memperoleh hal-hal baru yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, dia pengen tamat SMP, lanjut SMA. Ya, itu jadi harus tahu nakku tujuan hidup kalian itu apa. Jangan pula makan tidur. Itu nggak ada. Bagus sekali, mati aja kalau kayak gitu nakku. Ya, manusia itu hidup ada tujuan. Ya, jadi jangan ditiru yang 1000 gojo 1000 tak gojo 500. Jangan nakku ya, kita harus semangat. Harus ada tujuannya. Datang ke sekolah belajar. Bukan jangan datang ke sekolah cuman untuk ngisi absen, habis itu udah pulang. Jangan seperti itu nak. Lanjut aja ya nak ya. Kita ke langkah-langkah. Nah, bagaimana Pak langkah-langkah perencanaan manajemen waktu? Yang pertama itu adalah langkahnya. Yang pertama itu kalian harus menggunakan pensil. Kenapa pensil? Karena jadwal-jadwal yang kita buat nanti perencanaan manajemen waktu itu bisa dihapus waktu-waktu ada perubahan schedule, perubahan waktu gitu. Jadi waktu kita bisa fleksibel. Jadi nggak mesti gara-gara itu cari stipo dan sebagainya itu, ya. Lanjut yang kedua anakku. Ini kita harus menggunakan kalender. Lihat kalender kamu. Mungkin ada berapa kalian. Kayaknya nggak sedikit yang punya HP sini ya. Apalah, kalender pun jadilah, kalaupun bisa dari HP kan. Nah,
kalender ini bisa membuat pandangan yang luas dari komitmen kalian kapan untuk waktu main-main, waktu belajar gitu. Hari Minggu contohnya mau ngapain, itu bisa dipilah-pilah ya, aktivitas mingguan. Nah, aktivitas mingguannya, ya ini bisa kalian mengembangkan ekskul. Ada yang mau main futsal, silakan. Ada yang mau main bola, silakan. Ada berapa mungkin dari kalian yang ingin les nyanyi, ya. Aduh, naik asam lambung saya. Oke, les nyanyi. Mungkin ada yang mau mancing, ya kan? Mancing ikan, silakan. Tapi ingat, harus aktivitas minggunya jelas gitu. Hari-hari libur ya dimanfaatin gitu untuk kegiatan kalian. Jangan pula hari sekolah, Pak saya buat hari sekolah aja lah. Pak saya buat waktu jam sekolah aja lah gitu. Jangan gitu. Itu harus dilihat tadi skala prioritasnya apa, kemana gitu. Ini buat juga saran saya untuk daftar harian kalian. Hari ini mau ngapain, tugasnya mau ngapain gitu. Dari pergi sekolah, pulang sekolah, bantu orang tua itu harus dibuat gitu. Biar kalian nggak kelewatan manajemen waktunya ya, nggak sampai kebablasan. Lanjut. Ini cara mengatur waktu ya anakku ya. Lihat, perhatikan semua daftar keseharian kalian. Dalam sebuah konsep sangat diperlukan ya. Jadi semua itu harus dipikirkan secara matang ya. Dari kalian itu adalah pelajar. Jadi prioritaskanlah waktu sebagai pelajar. Ya, kecuali kalian sudah bekerja, kalian sudah menikah, itu baru beda prioritasnya lagi. Ya. Ntar Bapak minum dulu. Kesel. Oke. Lanjut. Number 2, lakukanlah pengorbanan. Nah, di sini saya melihat kalian harus bisa melakukan pengorbanan. Kenapa? Karena tadi lihat prioritasnya, skala prioritas primer, sekunder, tertier, hal-hal apa yang kalian perlukan. Ya, di sini misal Pak, saya main-main lah Pak, yang nguras duit, main PS, main rental, main internet, warnet. Nah itu kan tidak apa gitu, udah mengeluarkan duit, waktu habis gitu. Jadi boleh, bukan tidak boleh, boleh. Tapi tetap harus melihat efisiensi waktunya, jangan sampai seminggu itu full main terus gitu. Kalau bisa cuman Sabtu Minggu oke lah main PS ya kan, karena juga biayanya tidak sedikit kan. Berapa Rahmi PS jam? Iya, Nggak tahu, Pak, nggak pernah main, Pak. Oh, Wiwi berapa warnet? Kemarin katanya jaga warnet Wiwi ya. Berapa sejam Wiwi? 5.000, Pak, biasa, Pak. 5.000. Oh, saya di Medan udah 10.000 sana. Warnet Setiabudi. Dekat Sapiatul sana udah mahal. Ya kan, Adrian? Saya nggak pernah main warnet Pak, pakai wifi sendiri di rumah. Oh, elit kali, bah. Mantap juga anak saya ini ya. Oke, lanjut. Di sini ya, seperti saya bilang tadi, lakukanlah hal-hal yang bermanfaat, lakukan pengorbanan. Mana hal yang prioritas yang ingin kalian lakukan ya anakku. Lanjut, di sini mengatur prioritas tugas. Ya, bagaimana? Tadi saya bilang prioritas kalian kerjakan. Apa-apa kegiatan yang boleh kalian lakukan untuk menghasilkan kualitas yang maksimal. Ya, oleh karena itu waktu harus kalian tetapkan. Waktunya jam berapa itu harus kalian tetapkan. Lanjut, membagi tugas yang panjang dalam kegiatan yang lebih kecil. Ya, berkaitan hal ini kalian harus pintar mengatur waktu. Harus diselesaikan dalam waktu yang panjang, maka bisa diperkecil gitu. Contohnya apa anakku? Ada yang tahu contohnya? Contohnya apa? Misal kalian nanti, ini Pak, saya mau mancing ini Pak. Ya, saya mau mancing. Semana supaya bisa siap juga sekalian tugas saya, PR saya. Ya nggak apa-apa, kalian mancing, ya tinggal taruh pancingnya, ya udah kerjain PR situ pelan-pelan kan bisa. Sekaligus habis waktunya, ya kan? Kan Aida? Ingusnya delap dulu, Aida ya. Diapain dulu?
Itu maksud saya. Jadi bisa sekaligus dikerjakan. Mancing di laut nggak bisa Pak ngerjainnya Pak. Ya. Goyang-goyang kapalnya Pak. Bisa kok, rata-rata Tanjung Bali kapalnya besar-besar kok. Yakin Ya, saya. bapak saya kecil Pak. Aduh, kalau kayak gitu ya tunggu di darat lah baru kerjakan ya kan. Cari solusi yang lain kita ya kan. Atau sambil berenang bisa? Nggak bisa ya? Bisa Pak, tugasnya ini Pak praktek renang Pak. Praktek renang itu olahraga Pak. Oke, itu sama Bu Nopi sama Bu Nurul nanti ya. Oke, lanjut. Nah, kalian ini jangan takut mengatakan tidak. Ya. Pada kenyataannya, seorang pelajar memang harus memiliki banyak teman. Ya. Namun, ya, banyak pandangan teman ini yang berbeda. Misal contoh, ayolah setiap malam kita keluar malam. Mana kita? Sana nongkrong sana, main-main ke lapangan ya kan. Sampai malam jam 10 gitu. Sedangkan kalian sudah mengatur waktu. Oh, aku nggak boleh beginilah. Enggak lah, weh. Aku mau belajar. Aku besok pagi-pagi udah sekolah, gitu. Mungkin dia tidur cepat. Aku mau tidur cepat. Kenapa? Supaya jam 3 bisa tahajud nanti. Kalau pulang lama sampai malam kan nggak bisa dia. Kelewatan nanti tahajudnya sampai jam 5 baru bangun, jam 6 baru bangun. Nah, itu lagi. Harus berani kalian nih anakku ya. Bilang, ngatakan, enggak lah, wah. Nggak mau ikut, aku nggak bisa, gue. Bilang gitu. Ya. Jangan gara-gara itu, nggak paten lah kau, nggak paten lah, nggak gaul lah. Jangan seperti itu, nak. Prioritaskan hidupmu. Kembali lagi sama materi tadi. Tujuanmu apa, gitu. Sebagai seorang pelajar. Luruskan kembali ya, anakku. Luruskan niatmu. Oke? Lanjut, ini luangkan waktu untuk kegiatan yang lebih produktif ya. Ini bisa mungkin kegiatan kalian. Tadi saya bilang mungkin karena kalian seorang pelajar ya. Kegiatan itu haruslah berorientasi sebagai pelajar. Ya. Selanjutnya walaupun itu meningkatkan minat dan bakat kalian, bisa mungkin yang lain ya, olahraga lah Pak, boleh, nggak masalah. Sah-sah saja, cuman kembali lagi tadi harinya itu harus disesuaikan ya anakku ya, jangan kebablasan. Apa nih istirahat? Aduh, nggak nampak pula saya nih. Miliki istirahat yang efektif ya, terlepas dari banyaknya tugas kalian ya di luar sekolah ya. Baik itu walaupun udah kecapean bantu orang tua bekerja, ikut kegiatan ekskul, bola dan sebagainya. Tapi ingat, kondisi fisik kalian harus diperhatikan. Ya. Dari tidur kalian, makan kalian, itu hal yang paling penting. Jangan pula kalian ikut kegiatan belajar, ikut bantu orang tua, makan tidak makan. Ya. Itu harus sesuai dengan energi yang dikeluarkan ya, dengan energi yang dimasukkan ke dalam. Penting nakku. Khususnya juga saya ingatkan kalian nih ya. Kenapa seharusnya ini banyak bawa minum air putih nih ya. Kenapa? Untuk kesehatan ginjal. Kalian duduk satu harian ya, banyak minum air putih. Enggak apa-apa, enggak masalah, kamar mandi aja. Saya izinkan, enggak saya larang. Yang penting sehat kalian ya anakku ya. Nah, lain kali bawa termos itu ya, Aida ya. Mingkem Aida, jangan apa aja. Biar apa? Biar fokus kita dulu. Iya Pak. Nah, itu. Lalu ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya. Lalu sebelum biar nggak jenuh-jenuh kali kita ya kan, ice breaking lah kita dulu ya kan. Oke, ice breaking kita anakku. Boleh lah Pak. Iya, ice breaking dulu ya kan. Oke. Oke ya. Jadi ice breakingnya ikuti kata-kata saya ya. Ayam. Ayo semuanya. Ayam. Bebek. Bebek. Ayam. Ayam. Ayam bebek. Ayam. Bebek ayam. Ayam bebek.
Bebek ayam. Ayam bebek. Berapa banyak ayamnya? Berapa banyak ayamnya? Berapa banyak ayamnya? Berapa banyak ayamnya? Pintar kali Yeay, bahan anak benar, awak. Pak. Oke, mantap. Tepuk tangan semua. Konsentrasi semua ya. Oke, pintar kali ya. Mantap. Oke, kita lanjutkan ya anakku ya. Tadi sudah saya memberikan materi kalian dari PPT yang sudah saya jelaskan. Saya ingin kalian memahami materi selanjutnya dari video yang saya tampilkan ya anakku ya. Kemarin udah membagi. Oke, lihat video kita ya anakku. Ayo Pak, lanjut. Lanjut. Bentar ya. Sabar. Usir dulu kodoknya itu ya. Kodoknya belakang. Pak, izin ke toilet boleh ya Pak? Boleh, silakan anakku, silakan. Jangan lama-lama anak ya. Ini buku tugasnya. Iya, Pak. Sudah Jangan bawa mengumpulkan kaca aja. semua? Nampak? Belum, Bu. Sini, Cuk. Dikumpulkan. Semua Nampak, teman Bu? kamu sudah mengumpulkan? Ya Bu. Kayaknya suaranya nggak dengar ya Pak ya? Atau saya aja nggak dengar? Dikerjakan? Gimana yang lain dengar Kalau anakku? belum, kenapa dikumpulkan? Kan buku yang mengumpulkan. Iya, Cuk. Harusnya ini dikerjakan dulu. Bisa gitu ya. Lagian ini tugas kemarin. Harusnya kan sudah selesai. Ya Bu, maaf Bu. Nggak denger ya? Iya Pak. Nggak ada suaranya. Bentar ya anakku ya. Sabar ya. Yang ngantuk boleh cuci muka dulu, nggak apa-apa. Boleh izin ke toilet Pak? Boleh, udah berapa kali Aida tadi ke toilet aja ya. Belum Pak, ini pertama kok. Tapi tadi banyak minum Pak. Iya, disuruh banyak minum Pak. Iya ya, aduh. Izin ya Pak ya? Boleh, silakan aku. Bapaknya nih. Oke, udah nampak anakku? Udah nampak? Udah Pak. Udah, suaranya belum saya mulai, Pak, sabar. udah nampak. Sabar. Dengar? Dengar Pak, dengar. Tugasnya? Apa? Sutris nggak dengar? Coba agak diapain dulu. Pak. Kupingnya Sutris ya. Jangan apa kali. Dengar Pak, dengar Iya. lu. Oh iya. Udahlah, jangan nangis lah. Udah mengumpulkan semua? Belum, Bu. Sini, Cuk. Dikumpulkan. Semua teman kamu sudah mengumpulkan? Ya Bu. Ini, Bu. Sudah dikerjakan? Belum Bu. Kalau belum, kenapa dikumpulkan? Kan Bu guru yang suruh mengumpulkan. Iya, Cuk. Harusnya ini dikerjakan dulu. Lagian ini tugas kemarin. Harusnya kan sudah selesai. Ya Bu, maaf Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ham, gimana sih? Tadi lagi baik banget sekolah. Mau nyomong gonmu, kasih turu Ham. Hah? Kenapa kamu terlambat? Pelajaran sudah mulai 1 jam yang lalu loh. Kamu baru datang. Gimana sih? Iya Bu, yang minta maaf. Kamu itu sudah sering terlambat loh, Ham. Apa kamu nggak punya cara biar nggak terlambat? Ada Bu, tapi apa Bu guru setuju? Coba, bagaimana caranya, Ham? Gini Bu, mulai besok pelajaran dimulai setelah yang datang. Terus ini udah bakal terlambat maning. Yakin, Bok?
Oke, sabar ya anak ya. Nanti ini masih video pertama, ini video yang kedua. Banyak Pak videonya. Oh, iyalah banyak koleksi Bapak. Waktu Oke, nampak? estimasi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalian tahu kenapa Bapak ambil jam pertama di kelas ini? Bapak ingin melatih kedisiplinan kalian. Sudah tahu belum peraturan Bapak seperti apa? Belum tahu? Bapak kasih tahu ya. Bapak tidak akan memulai pelajaran kalau masih ada murid Bapak yang terlambat. Kenapa? Masih ada yang terlambat? Ina kemana? Bapak tidak akan memulai pelajaran sebelum salam. Ina, sini kamu. Kenapa kamu terlambat? Kebiasaan kamu, Nan. Gara-gara kamu, kita terlambat belajar, tahu? Betul saja, Pak. Ina, kamu duduk. Tapi ingat, jangan sampai terlambat lagi. Kalau sampai kamu terlambat lagi, Bapak benar-benar tidak akan memulai pelajaran. Paham? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Inam belum masuk. Belum. Benar-benar. Kenapa Bapak terapkan disiplin? Itu agar kalian nanti di SMP, SMA seterusnya agar bisa tepat waktu. Paham kalian? Harus patuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini kamu. Kenapa kamu terlambat lagi? Kenapa? Jawab, kenapa kamu diam? Bapak kan sudah bilang, kamu jangan terlambat lagi. Kasihan teman-teman kamu ketinggalan pelajaran gara-gara kamu. Kenapa kamu terlambat? Tadi saya Udah, tidak usah banyak alasan. Sekarang kamu berdiri di depan kelas, tunggu sampai pelajarannya selesai. Kamu boleh ikut pelajaran Bapak, tapi kamu berdiri di depan. Berdiri sekarang. Untuk kalian yang seperti ini jangan dicontoh ya. Ini contoh anak yang tidak disiplin. Paham kalian? terlambat dulu. Ya, baiklah. Setelah saya memutar video itu, ya, saya pengen tahu dulu apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan, nakku. Mulai dari dulu dari siapa lah, yang bisa lah, yang menjelaskan tentang video itu. Mungkin Aida, Sutris, Heria. Gurunya pemarah, Pak. Kenapa nggak ditanya kenapa dia terlambat? Marah Langsung gurunya ya? mati aja. Langsung aja. Yang lain? Iya Pak, harusnya ditanya dulu kenapa terlambat. Ya, oke. Ya, mungkin yang lain, si Sutris, bagaimana video yang sudah saya tampilkan tadi? Apa yang kalian rasakan Yang saya setelah rasakan melihat Pak, karena video saya sering itu? terlambat, saya tersinggung Pak. Tersinggung?
Yang dari video pertama tadi. Itu. Mungkin Video kan ada pertama perbandingan tadi. dua video Mana tadi. ya Pak? Lupa saya Pak video pertama tadi Pak. Allahu Akbar. Yang lain, mungkin yang lain. Limit waktunya ya Pak, limit waktunya Pak. Iya, iya. Nah, iya nak. Jadi di sini saya ingin membagi kalian beberapa kelompok ya, beberapa kelompok untuk diskusi terkait apa saja yang sudah saya jelaskan tadi dari materi PPT yang saya berikan terhadap apa tadi judulnya nakku? Saya ingat judulnya? Manajemen waktu. Iya, betul kali. Betul kali ya, siapa? Erika? Tanggung jawab diri terhadap manajemen waktu kalian. Nah, saya ingin membagi beberapa kelompok. Selanjutnya dari situ kalian nanti akan saya bagikan LKPD ya. Nanti dipresentasikan hasil ke depan satu-satu ya nak ya. Hasil kerja kelompok kalian tadi. Oke? Ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam.